Olahraga itu sangat membantu, terutama olahraga yang hubungan dengan aktivitas kardiovaskular. Meditasi pernafasan yang slow deep breathing itu sudah dibuktikan, ada penelitiannya, dan itu dipresentasi di Kongres Dunia Glaukoma 2 kali. Pada 10.000 pasien, sekitar 80% pasien tertolong, glaukomanya bisa terkontrol. Jadi banyak cara sebenarnya. Kemudian kalau dia punya diabetes, hati-hati, kalau gula darahnya kecolongan, ya glaukomanya bisa makin parah. Hai sahabat Betsaida, bertemu lagi nih bersama saya Elsa di podcastnya Betsaida Hospital. Kali ini kita akan membahas tentang glaukoma. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum apa itu glaukoma? Jadi, glaukoma ini kondisi kerusakan pada syaraf mata, bagian penting yang mengirimkan sinyal visual dari mata ke otak. Nah, kerusakan ini juga banyak dikaitkan dengan peringatan tekanan pada bola mata. Nah, pas banget nih, saat ini kita sudah bersama dengan Dr. Atta. Hai dokter, boleh sapa dulu dokter? Halo sahabat-sahabat Betsaida, kita bertemu kembali di podcast ini. Jadi di sini sudah ada Dr. Atta, Latif, SPM. Dr. Atta ini berpraktek di Betsaida Hospital. Sudah dari tahun berapa dokter? Dari sejak rumah sakit ini berdiri. Dari saat Betsaida Hospital berdiri tahun 2012 ya? Iya betul. Mantap sekali. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Ya. Baik ya, dari kita lihat juga kita bisa menyaksikan nih Dokter Arta yang sepertinya sangat bahagia tentunya, apalagi bertemu dengan sahabat Betsaida yang ada di rumah. Udah siap ya dok kita bagi-bagi informasi dengan sahabat Betsaida yang ada di rumah? Ya siap, silahkan. Siap sekali. Nah dok, aku ada pertanyaan nih dok, dan mungkin sahabat Betsaida yang ada di rumah juga penasaran. Apa sih dok penyebab serta gejala awal dari glaukoma? Jadi glaukoma itu secara definisi adalah sebuah kondisi di mana saraf mata, retina dan optic disc itu akan mengalami penipisan. Penipisannya disebabkan biasanya karena tekanan bola matanya meningkat. Nah, karena dia meningkat, jadi dia tertekan terus, jadi lama-lama kegerus, menipis pelan-pelan dan dia bersifat progresif. Nah, karena dia bersifat progresif, maka dia makin menipis, maka fungsinya pasti terganggu. Nah, ujungnya bisa berakibat kebutaan kalau dibiarkan begitu saja. Oke, jadi dia awalnya kayak tegang ya dok ya, terus menipis, terus bisa mengakibatkan kebutaan. Ya, jadi memang pada beberapa pasien itu tidak terasa sama sekali. Kalau gejala klasiknya biasanya sakit kepala yang hilang timbul, atau bisa juga nyeri pada satu sisi bola mata, dan bisa mengakibatkan matanya tampak merah. Kalau melihat lampu atau cahaya seperti ada pelangi atau lingkaran halo, atau jadi buram. Pada beberapa pasien bisa nyeri sekali sampai muntah-muntah bisa, saking nyerinya. Terutama bila nyerinya sudah dicoba menggunakan obat-obat pereda nyeri tetap tidak hilang. Nah itu udah curiga karena glaukoma. Tapi justru lebih banyak pasien yang tidak merasa apa-apa, lebih berbahaya. Makanya ada julukan khusus terhadap penyakit glaukoma ini di kalangan ilmu kesehatan mata, yaitu disebut sebagai si pencuri penglihatan. Ya, karena biasanya pasien datang itu sudah usia 50 ke atas dan sudah terjadi kerusakan. Tidak sedikit yang datang penglihatannya udah jelek. Apa itu juga disebut sama masyarakat awam kayak katarak itu atau beda dok? Oh beda, kalau katarak itu sebuah proses penuaan biasanya di lensa mata. Jadi karena proses penuaan tersebut protein lensanya jadi denaturasi, dia menggumpal, jadi kataraknya menggumpal, berubah warna dan menebal. Dan itu menyebabkan gangguan penglihatan. Biasanya buram perlahan-lahan, yang makin lama makin buram, seperti ada kabut, seperti ada asap atau tirai. Nah kalau glaukoma lain, dia karena fungsi saraf matanya terganggu akibat umumnya karena tekanan bola matanya meninggi. Untuk glaukoma ini range umur berapa nih dok yang sering terkena glaukoma? Sebenarnya glaukoma bisa terjadi semua umur, bahkan bayi baru lahir pun bisa terkena glaukoma.
Tapi yang biasanya klasik itu yang sering datang ke tempat praktek dokter biasanya range umurnya kebanyakan 50 ke atas. Walaupun tidak menutup kemungkinan anak-anak, remaja, bahkan dewasa muda dapat terkena seperti itu. Oke, thank you ya dok. Nah ini lanjut nih dok. Ya. Apa saja dok faktor resiko pada penyakit glaukoma ini dok? Glaukoma ini memang dia ada riwayat turunan, ada potensi seperti itu. Jadi kalau misalnya di keluarga besar ada yang punya riwayat glaukoma, misalkan kakek atau nenek atau orang tua, maka turunan mereka, turunan langsungnya sebaiknya memeriksakan ke dokter mata untuk screening apakah ada potensi kena glaukoma atau tidak. Dan itu biasanya umumnya timbul di usia 30-an. Oke, mungkin itu tadi yang dijelaskan dokter di awal bahwasanya glaukoma ini sendiri tidak lihat umur ya dok, kayak anak yang baru lahir pun bisa terkena glaukoma itu karena ada dari turunan keluarga juga berarti ya dok? Lain, kalau pada anak yang baru lahir, bayi baru lahir biasanya ada beberapa sebab. Kalau murni turunan sih tidak ya, lebih banyak sebab sekunder seperti mungkin anak ini lahir dengan defek genetik. 2, mungkin orang tuanya, ibunya pada saat mengandung dia terkena infeksi seperti misalnya rubella atau dia kena tokso. Atau yang ketiga bisa jadi karena terbentuk malformasi kelainan anatomi struktur salah satu bentuk dari bagian dari bola matanya, jadi saluran cairan dalam bola matanya terhambat jadi terbentuk glaukoma. Tapi bukan karena keturunan orang tuanya glaukom anaknya kena glaukom di bayi, bukan. Kalau turunan biasanya sebagian besar keluarnya di umur 30. Biasanya sekitar 30. Nah dok, apakah pada penyakit glaukoma ini memiliki tipe tertentu untuk para penderitanya? Ya, jadi glaukoma itu memang secara garis besar ada beberapa pembagian. Kalau dia primary yang memang murni glaukoma itu dibagi 2 biasanya, open angle glaukoma atau angle closure glaukoma. Itu biasanya kita baru bisa tentukan pada saat pemeriksaan slit lamp. Nah, kalau glaukoma yang klasik itu tekanan bola matanya biasanya tinggi. Kita bilang tinggi kalau tekanan bola mata di atas 21 mm merkuri atau mmHg. Nah, itu yang sebagian besar penderita glaukoma ranah tekanannya di atas itu. Tapi ada juga varian normal. Jadi disebut normotension glaukoma di mana tekanan bola matanya dalam range normal 10 sampai 21, tapi saraf optiknya rusak terus, kegerus terus. Itu penyebabnya berbeda. Biasanya karena aliran darah di saraf optiknya tidak bagus, jadi nutrisinya terganggu, jadi dia rusak pelan-pelan. Dan itu angka kejadiannya sekitar 10% dari seluruh populasi glaukoma. Dan dominan di ras-ras tertentu. Jadi memang ada tipe-tipenya. Ada lagi yang sekunder, bekas trauma, efek samping obat-obatan, misalnya komplikasi penyakit sistemik lainnya, misal diabetes yang tidak terkontrol hingga komplikasi kemana-mana, seperti itu. Atau dia punya penyakit jaringan ikat yang mengganggu struktur trabeculomesornya, jadi dia fungsi pompa saluran saluran pengaliran air dalam bola matanya terganggu. Jadi banyak sekali sebabnya. Kalau yang sering dokter temui nih dok, tipe yang bagaimana dok? Biasanya banyak ditemukan itu di klinik kebanyakan sukanya nggak sengaja ya. Jadi pasien datang itu untuk cek kacamata, kok saya cepet capek, pusing. Nah, ternyata tuh dicek kok tekanan bola matanya tinggi tapi dia tidak sadar. Tingginya nggak terlalu tinggi-tinggi, kan ingat batas tadi normal 21, misal dia kayak 24 atau 25. Lalu waktu kita periksa saraf optiknya, kok saraf optiknya kelihatannya sudah ada perubahan bentuk. Nah lalu nanti ada pemeriksaan lanjutan lagi. Kalau pemeriksaan lanjutannya ternyata konfirmasi betul sudah terjadi kerusakan, positif dia glaukoma. Nah banyaknya begitu. Nomor 2 biasanya karena glaukoma serangan akut, jadi mendadak sakit kepala, nyeri sekali, bisa sampai tidak bisa tidur, bisa sampai muntah-muntah, matanya penglihatannya sangat buram dan merah sekali. Nah itu nomor 2. Yang ketiga baru yang kebanyakan yang sekunder karena efek samping penggunaan obat-obatan jangka waktu lama. Pada pasien-pasien tertentu penggunaan obat-obat tertentu yang sudah berbulan-bulan atau menahun, efeknya ke glaukoma bisa. Kita lanjut ya dok ya. Jika ada riwayat glaukoma ini dalam keluarga, apakah dapat meningkatkan risiko glaukomanya dok?
Nah, kalau meningkatkan risiko glaukoma itu angkanya sebenarnya berapa persisnya sih sulit diketahui. Tapi bila ada satu orang anggota keluarga positif glaukoma, maka akan ada kemungkinan turunannya salah satunya kena. Tapi tidak berarti harus. Misal saya share aja, keluarga besar saya keluarga glaukoma. Nenek saya glaukoma, ibu dan tante saya penderita glaukoma, om saya tidak. Mereka berempat bersaudara. Dari 4 bersaudara 3 yang kena. Nah, dari 4 bersaudara ini mereka beranak, saya bersepupu ada 12. Dari 12 sepupu ini yang sudah positif karena glaukoma ada 2. Jadi tidak harus semuanya. Bisa saja lompat. Misal kakek neneknya positif glaukoma, anaknya tidak. Mungkin salah satu cucunya glaukoma atau cicitnya yang glaukoma. Jadi kadang bisa skip. Iya, berarti emang kita agar lebih pastinya ya dok, Ya. mending kita konsultasikan dulu aja ya dok. Ya, sebaiknya dilakukan pemeriksaan screening glaukoma. Sangat disarankan kalau sudah masuk usia 30, sekitar 30-an, kalau ada riwayat keluarga glaukoma, sebaiknya cek. Kalau misalnya ternyata diperiksa di screening glaukoma tidak ada, maka ya aman. Apa yang bisa dilakukan untuk sahabat Betsaida yang ada di rumah nih dok, agar terhindar dari penyakit glaukoma ini dok? Nah, kalau untuk menghindar itu sangat sulit ya, apalagi kalau ada bakat genetik. Kalau ada riwayat turunan kayak gitu kan. Tapi ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi derajat keparahan atau intensitas glaukoma itu. 1, stres. Jadi kalau orang tersebut orangnya tidak bisa menangani stres dengan baik, itu bisa meningkatkan tekanan bola mata. Jadi dia harus stress manajemennya harus bagus. 2, lifestyle. Nah, pada mereka yang glaukomanya masih tahap mild moderate, masih ringan sedang, olahraga itu sangat membantu, terutama olahraga yang hubungan dengan aktivitas kardiovaskular kayak seperti jalan kaki, jalan cepat, jogging, lari. Itu masih sangat-sangat membantu. Meditasi pernafasan yang slow deep breathing itu sudah dibuktikan, ada penelitiannya, dan itu dipresentasi di Kongres Dunia Glaukoma 2 kali. Pada 10.000 pasien, sekitar 80% pasien tertolong, glaukomanya bisa terkontrol. Jadi banyak cara sebenarnya. Kemudian kalau dia punya diabetes, hati-hati, kalau gula darahnya kecolongan, ya glaukomanya bisa makin parah. Seperti itu. Dan kalau orang tersebut misalnya dia steroid responder, jadi ada orang-orang tertentu yang tidak tahan terhadap golongan obat steroid, obat anti radang golongan steroid, itu bisa timbulnya segera setelah penggunaan. Saya ada beberapa pasien seperti itu, dan dokter itu tidak akan tahu apakah pasien ini steroid responder sampai pada saat diberikan obat, lalu pasien itu melaporkan ada keluhan. Karena itu sangat random dan kita tidak bisa tahu. Kecuali kalau udah ada timbul efek sampingnya. Dan pada penggunaan obat-obat jangka waktu lama, terutama golongan steroid anti radang, itu mesti diperhatikan juga. Tidak semua orang, tapi pada sebagian orang bisa berefek samping jadi glaukoma. Jadi kalau ada pasien-pasien yang punya penyakit atau kondisi klinis yang mengharuskan pemakaian obat-obat anti radang steroid jangka waktu lama demi kesehatan ataupun keselamatan hidupnya, mungkin contoh seperti kasus-kasus autoimun atau kasus-kasus peradangan kronis lainnya, maka sebaiknya ada kontrol berkala juga ke dokter mata untuk kita cek apakah ada efek samping penggunaan obat tersebut. Hati-hati juga satu lagi, ini yang sering saya temukan terutama pada mereka yang biasanya menggunakan jamu-jamuan. Saya tidak bilang jamu itu jelek, tapi kadang-kadang ada jamu-jamuan racikan yang serbuk, isinya tidak sesuai dengan label. Jadi bilangnya misalnya, saya nggak usah sebut merek, tapi banyak pasien yang terutama yang tinggalnya di pinggiran kota, mereka bilang merek tertentu mereka gunakan itu karena suka badannya nyeri, gak enak badan, lemes. Nah itu ternyata isinya ada steroidnya. Dan karena steroid itu anti radang, mereka pikir mereka radangnya teratasi, stamina-nya meningkat, jadi minum itu terus. Padahal sebenarnya itu jadi tidak bagus. Jadi hati-hati kalau penggunaan jamu yang tidak jelas BPOM-nya, hati-hati.
Karena sekarang juga walaupun kesannya sepertinya ada aja mencetak BPOM kan, tapi ternyata tidak sesuai. Jadi pastikan dulu. Kalau saya tidak kontra terhadap jamu, karena juga jamu obat tradisional herbal juga sudah banyak peran sertanya dalam mengobati masyarakat. Sudah nggak kehitung berapa tahun membantu orang, tapi tetap harus ekstra hati-hati. Pastikan apakah ini benar resmi sesuai BPOM atau tidak. Itu banyak itu sudah saya temukan sejak zaman pendidikan dokter mata dulu. Saya dokter mata belajar tahun 2005 sampai waktu itu sampai lulus tahun 2010. Selama 5 tahun itu selalu ada pasti tiap minggu pasien yang seperti itu. Karena ternyata ada katarak sekunder karena pengaruh obat-obatan, glaukoma sekunder karena pengaruh obat-obatan juga. Yang kayak seperti itu yang mereka kira itu jamu yang bagus untuk badannya, ternyata waktu dicek isinya ternyata steroid. Seperti itu. Nah, saya tidak menjelekkan jamu sama sekali, enggak. Cuma benar-benar perhatikan apakah ini benar jamu asli, apakah isinya sesuai dengan label, apakah benar nomor BPOM-nya, itu aja sih. Jadi ini juga jadi pembelajaran juga sih dok untuk aku pribadi maupun teman-teman sahabat Betsaida yang ada di rumah tentunya. Kalau misalkan nih untuk orang yang telah terkena glaukoma ini, apakah bisa sembuh dan atau ada yang harus mereka hindari kah? Atau ada perhatian lebih lah untuk pasien glaukoma ini? Ya, jadi kalau pada mereka yang sudah didiagnosis glaukoma, perlu diingat untuk mendiagnosis glaukoma itu tidak semudah hanya datang periksa langsung dokternya bilang Anda positif glaukom. Terkecuali kalau pada saat datang memang gejalanya klasik, tekanan bola matanya tinggi di atas 21, biasanya yang udah 30-an, 40-an, 50-an, lalu nyeri, merah, burem, dan memang benar membutuhkan obat anti glaukoma untuk turun, nah itu udah pasti glaukom. Tapi kalau misalnya yang mau periksa belum tahu benar tidaknya glaukom, maka ada beberapa tahap pemeriksaan. Yang pertama, apakah tekanan bola matanya termasuk range normal atau tidak, 10-21 atau di atas itu. Bila dia normal ataupun dia tidak normal, apakah sudah terjadi perubahan pada saraf optik dan retinanya. Nanti ada pemeriksaan funduskopi, kita cek pakai alat dan juga pakai OCT. Jadi OCT itu semacam scan bola mata. Jadi nanti kita lihat karena retina itu tipis. Anda bayangin satu helai kertas dibagi 10, setipis itu retina. Jadi tipis sekali. Jadi untuk mengetahui apakah sudah ada penggerusan, penipisan, dia scan, nanti kelihatan berapa mikrometernya. Nanti kelihatan apakah sesuai dengan nilai standar atau dia di bawah. Kalau dia di bawah pasti jelas ada penipisan. Dan kemudian dikorelasikan dengan pemeriksaan lapang pandang. Jadi begini, kalau retinanya atau optik disknya ada kerusakan, maka fungsi penglihatan terganggu. Pada orang glaukoma gejala yang khasnya adalah lapang pandangnya menyempit. Nah contohnya begini, misalnya Anda melihat saya, matanya ke sini, tapi tahu ada mic, ada meja, ada TV, padahal matanya lurus. Karena sudut pandang. Betul. Jadi kita punya luas lapang pandang dan pada orang glaukoma itu pasti menyempit. Nah, nanti kita lihat 3 hasil tersebut. Bila 3-tiganya positif, jelas itu glaukom. Nah, bila itu glaukom, maka biasanya memerlukan kontrol obat-obatan untuk diturunkan. Apakah obat tetes, obat minum, pada beberapa pasien mungkin tindakan laser yang tersedia di sentra-sentra kesehatan tertentu, atau terpaksa harus operasi. Nah itu tergantung hasil pemeriksaannya. Tapi yang jelas kalau sudah ketahuan positif glaukom, maka nomor 1 adalah harus terkontrol tekanan bola matanya. Nah nanti dari hasil semua itu kita bisa bilang ini derajatnya ringan, sedang, atau berat. Kalau dia ringan, masih banyak yang bisa dia nikmati. Bahkan hampir seperti orang normal. Biasanya pantangannya sedikit sekali. Kalau sedang, dari hasil pemeriksaan tersebut, rambu batasannya agak nambah. Nah kalau dia sudah advance, udah gak bagus, itu lebih makin restrictednya lebih banyak lagi. Contoh apa? Misal gini, kalau misal orang itu suka yoga itu gak jelek, bagus, tapi ada postur tertentu misalnya yang terbalik, apa sebutnya itu yang upside down, yang headstand, handstand, maka pada penderita glaukoma jangan lakukan itu karena akan menambah tekanan bola matanya. Terlebih kalau dia
sudah masuk moderate. Karena itu bisa resiko bertambah kerusakan. Yang kedua, aktivitas kardiovaskular seperti running atau jogging sangat membantu agar tekanan bola mata terkontrol, karena ada studinya kalau di aktivitas aerobiknya bagus, maka tekanan bola mata bisa turun sampai 7 poin selama 24 jam. Kalau tidak overtraining. Itu penting. Tidak boleh, karena kemarin tuh saya ikut kongres di Italia ya, bulan Juli tahun lalu, World Glaucoma Congress, itu sempat ada pembahasan, ada kecenderungan pada beberapa pasien glaukoma yang sudah agak berumur, mereka latihan kardionya tuh kayak seperti mau membuktikan diri kita mau juara olimpiade, jadi bener-bener gimana ya, di push abis-abisan, malah itu udah balik, udah dia bagus turun malah naik lagi. Malah bisa jadi bumerang, jadi harus tahu batasannya. Ini yang agak pro dan kontra di beberapa dokter mata. Saya termasuk yang pro, jadi nge-gym atau latihan beban sampai batasan tertentu tidak berefek jelek pada glaukoma. Itu ada researchnya dan itu sempat dibahas di World Glaucoma Congress. Kalau dia masih mild glaukoma, kalau dia latihan beban itu masih membantu dengan syarat teknik nafasnya harus benar. Karena kita juga sering lihat orang latihan beban itu sampai ngeden sampai nah itu nggak boleh, karena itu akan bikin tekanannya tinggi. Makanya teknik nafasnya harus benar. Nah itu bahkan yang lucu, bungee jumping pun sampai batasan tertentu masih boleh untuk glaukoma. Nah ini pasti akan kontroversi dilihat dokter mata lain, tapi karena saya ada di kongres itu saya dengar sampai batasan tertentu boleh. Kapan? Sampai yang mild. Kalau udah moderate agak ekstra hati-hati. Ada artikelnya, ada penelitiannya. Jadi kayak menyelam, diving, bungee jumping, weight training, martial arts, aerobik itu ada. Jadi nanti orang yang menderita glaukoma nggak merasa hidupnya, aduh gue nggak bisa ini, aduh gue nggak bisa ini, gue dilarang ini. Itu ternyata ilmu berkembang, penelitiannya juga berkembang. Nah satu lagi pro dan kontra soal seputar kopi dan teh. Ya. Sebenarnya sudah ada penelitiannya sejak kalau saya tidak salah 2018 atau 2015, teh dan kopi itu berefek meningkatkan tekanan bola mata antara 1,5 sampai 2 poin hanya selama 90 menit. 90 menit. Naiknya segitu. Jadi misalnya dia 13, dia naik sampai 14,5 atau 15. That's it, gak akan naik tinggi. Nah, kalau dia 16, 18, jadi kalau dia glaukomanya terkontrol baik dan dia masuknya mild atau moderate, tapi moderate yang terkontrol baik, mungkin dia masih bisa menikmati itu, tapi ada batasan, mungkin kopinya jangan terlalu banyak, tehnya jangan terlalu banyak. Tapi kalau sudah advance sebaiknya menghindari, karena kalau udah advance glaukoma, tekanan bola mata mutlak harus di bawah 15 supaya penglihatannya terjaga. Jadi kalau dia dengan obat-obatan terkontrol, advance glaukoma dapat 11, lalu kemudian dia seneng kopi, dia naik 13 atau 14, itu kan mepet-mepet tuh. Nah itu resiko kayak begitu. Tapi kalau misalnya dia masih mild moderate, masih bisa enjoy itu. Kalau untuk yang suka minum alkohol misalkan. Ya itu itu sempat dibahas di kongres kemarin juga kok. Jadi itu kayak antara yes no kayak gitulah. Jadi kalau jadi pada mereka yang peminum alkohol dan yang tidak, kalau saya tidak salah ingat, kalau mereka yang jarang atau belum pernah, begitu mereka nyoba minum, tekanan bola matanya akan naik lebih tinggi dibanding mereka yang sudah terbiasa. Tapi naiknya nggak gitu-gitu amat. Seingat saya naik kalau nggak salah poinnya cuma antara 0,45 sampai 1 angka. Jadi kayak misalnya 10 naik jadi 10,5 atau 10 sampai 11. Jadi nggak sampai tinggi sekali. Kalau badannya tidak ada penyakit lain. Ya, lihat dulu kalau orang, karena alkohol ada yang social drinker, ketemu teman sekali-sekali. Ada yang heavy drinker, pokoknya tiap hari minum, ada kan? Ada juga yang terpaksa minum lah, yang kayak kalau ada acara aja, atau yang nggak pernah nyentuh sama sekali. Nah, itu ternyata di penelitiannya betul di semua golongan ini tekanan bola mata dia naik, tapi itu dia tadi paling tinggi cuma 0,45 sampai 0,5. Dan itu kalau nggak salah, saya lupa berapa menitnya, tapi nggak sampai 2 jam deh, kurang dari itu dia turun lagi.
Dengan catatan dia tidak ada penyakit lain. Dia nggak ada diabetes, dia nggak ada penyakit hati. Orang peminum alkohol kalau dia udah kronis, dia biasanya fatty liver. Fungsi hatinya nggak bagus. Nah itu hati-hati. Juga lihat kondisi fisiknya gimana. Ternyata pada mereka yang tekanan bola matanya cenderung gampang naik, yang peminum itu biasanya maaf menurut studi badannya juga nggak karuan. Mungkin dia obesitas. Karena kan alkohol itu kan kalorinya tinggi sekali dan itu bisa menjadi penimbunan lemak juga kan kalau terlalu berlebihan seperti itu. Jadi lihat dulu orang ini ada kofaktor lainnya enggak, apa dia perokok? Karena kan beberapa orang alkohol perokok juga. Apa dia diabetes? Apa dia penyakit liver atau penyakit lainnya? Kalau cuma 1 kali 2 kali saya rasa sih I am not recommending for alcohol consumption, tapi sebagai dokter saya tetap harus objektif. Kalau Anda cuma menggunakannya sesekali, ternyata ada batasannya. Less than 5 drinks in a week. Di studi itu dibilang, direkomendasikan seminimal mungkin mentok-mentok 5 porsi seminggu. Tapi yang jelas kalau bisa sih seminimal mungkin lah, karena alkohol itu juga nggak bagus kok sebenarnya ya. Oh, satu lagi yang soal alkohol ya. Untuk yang muslim, tape itu alkoholnya bisa 10% loh, jangan salah. Jangan salah, kalau bir itu kan antara 2,5 sampai 4 biasanya. Kalau yang lain-lain kan mungkin di atas itu. Tape itu bisa 10%. Jadi pada penderita glaukoma yang muslim, saya juga muslim ya, jadi bukannya saya ngejelekin enggak. Tapi kan muslim juga masih beberapa makan tape kan, walaupun itu alkoholnya lumayan sebenarnya. Silakan pro dan kontra sesuai mazhab keyakinan masing-masing. Tapi kalau Anda menggunakan tape, konsumsi tape dan Anda pasien glaukoma, coba lebih aware, hati-hati di situ aja. Saya nggak ngelarang untuk konsumsi tapenya. Kadang-kadang orang saking ketagihannya kan sampai berapa porsi kayak gitu. Itu aja. Itu sih. Mungkin ada pesan yang mau dokter sampaikan buat teman-teman Betsaida yang ada di rumah. Ya, teman-teman dan sahabat Betsaida, untuk glaukoma ini sebenarnya betul dia penyakit yang bisa diturunkan. Jadi kalau ada riwayat turun-temurun misalnya dari kakek atau nenek, kemudian turun ke orang tua, kemudian turun ke anak, kemungkinan itu ada, tapi tidak harus pasti kena. Dan kemudian pada mereka yang menggunakan obat-obatan golongan steroid karena alasan kesehatan dan alasan untuk mengontrol penyakitnya, maka sangat disarankan untuk kalau kontrol ke dokter yang menangani, tolong tanyakan, dok, apakah saya sebaiknya periksa ke dokter mata juga karena saya menggunakan obat-obatan jangka panjang. Memang tidak semua orang, kalau saya tidak salah angkanya sekitar 30%, tapi tidak ada salahnya untuk mengingatkan. Dan kemudian untuk pasien yang diabetes jangan khawatir, tidak semua pasien diabetes pasti akan glaukoma. Diabetes tipe apa yang baru jadi glaukoma? Diabetes yang tidak terkontrol, yang retinanya sampai komplikasi diabetiknya cukup parah, pecah pembuluh darah, pendarahan di sana sini, gula darah yang tidak teratur dan tinggi sekali, itu mungkin, ingat mungkin bukan pasti, mungkin jadi glaukoma. Jadi kalau diabetes harap-harap untuk lebih disiplin dan rajin untuk kontrol agar kadar gula darah dan metabolisme gulanya atau HbA1c-nya masih dalam range kontrol yang bagus. Nah, untuk pengguna bukan pengguna tapi mungkin yang suka konsumsi alkohol, sebenarnya studinya bisa dibilang antara yes dan no, tapi memang rekomendasinya tetap internasional adalah kalau bisa kurangi konsumsi alkohol seminim mungkin. Jadi ya memang pada beberapa orang itu sudah jadi bagian hidup mereka, tapi sangat direkomendasikan dikurangilah, itu akan jadi jauh lebih bagus. Dan serta olahraga itu sangat membantu. Ya. Oke, terima kasih banyak Dokter Arta. Nah, sahabat Betsaida, itu dia tadi diskusi kita terkait glaukoma dengan Dokter Arta. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak ya dok. Sama-sama. Thank you so much. Nah, buat teman-teman Betsaida yang ada di rumah yang mau bertanya, boleh tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman juga boleh banget yang mau konsultasi langsung dengan Dokter Arta, bertemu
langsung dengan Dr. Arka di Betsaida Hospital ya dok ya. Buat teman-teman yang gak mau ketinggalan informasi menarik lainnya terkait kesehatan, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga komen di bawah ini. See you, bye. Thank you dokter. sama-sama.